Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif, NIM 169. Di sini saya akan mengulas mengenai bab 5 sumber daya komutasi dan komunikasi. Nah, hal pertama yang akan saya ulas yaitu mengenai piranti keras. Piranti keras ya alat yang digunakan untuk proses komputasi dan komunikasi. Alat-alat keras tersebut berupa monitor, CPU, memori untuk penyimpanan, prosesor atau CPU, tempat di mana pemrosesan data dilakukan, kemudian memori, ruang penyimpanan primer atau random access memory mengacu pada penyimpanan yang terdapat pada papan sirkuit komputer. Selanjutnya yaitu ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Ruang penyimpanan dapat dilepas. Adalah ruang penyimpanan yang terpasang dapat dilepas dan dipasang kembali. Dapat berupa flash disk, CD maupun hard disk. Alat-alat input data yang diterima dari manusia mengacu pada seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon atau interaksi lain yang serupa. Jadi nanti kita itu memberikan instruksi pada komputer melalui alat-alat input. Alat-alat input dapat berupa keyboard, mouse, mikrofon, maupun kamera. Data yang diterima dari mesin adalah data yang diterima oleh suatu alat elektronik atau mekanis. Alat-alat output, suatu alat yang menyajikan dan atau mengirimkan data dari komputer kepada pengguna. Alat output yang dikenal luas berupa monitor dan printer. Multimedia merupakan evolusi dari serangkaian input device dan output device yang digunakan secara bersamaan. Misalnya saja layar sentuh pada sebuah monitor. Alat-alat komputasi pribadi. Telepon seluler dengan pesan dan video interaktif. Perusahaan-perusahaan pembuat telepon seluler populer telah membuat telepon yang menampilkan pesan, tulisan yang gambar-gambar video pendek. Keypad dan monitor menjadi alat input dan output. Telepon seluler cerdas atau smartphone. Ketika sebuah telepon menjalankan pekerjaan yang biasanya dihubungkan dengan komputer mikro, maka dapat disebut dengan smartphone. Jaringan rumah adalah jaringan yang menggunakan modem untuk koneksi internet atau broadband, baik modem kabel maupun modem telepon DSL. Dapat membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah Anda. Jaringan ini dapat kalian gunakan untuk proses internet. Keamanan komputasi rumah. Yang pertama ada pembaruan. Kegiatan pembaruan yaitu ketika kita memperbarui sistem yang ada di komputer kita. Setelah itu hacker. Ketika kita menggunakan jaringan rumah, maka kemungkinan besar akan dapat melindungi data-data diri kita dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian virus komputer. Jaringan di rumah lebih aman dari gangguan virus-virus yang dapat mengganggu dokumen-dokumen kita. Virus komputer, program-program komputer kecil yang menggandakan diri dengan memasukkan diri mereka ke dalam sumber daya komputer seperti program atau file. Selanjutnya yaitu worm. Hampir sama kerjanya dengan virus, namun worm tidak menempatkan dirinya ke program atau file. Spyware adalah program-program komputer kecil yang mengawasi apa yang sedang Anda kerjakan dengan sumber daya komputer Anda. Spyware sendiri biasanya digunakan untuk mencari data diri seseorang maupun kegiatan-kegiatan seorang yang nantinya digunakan untuk tujuan tertentu. Setelah itu piranti lunak atau software. Piranti lunak digunakan untuk mengelola proses-proses komputer dan berfungsi sebagai suatu antarmuka yang menghubungkan pengguna. Piranti lunak aplikasi dan piranti keras. Piranti lunak bahasa gampangnya itu adalah aplikasi yang digunakan. Piranti lunak siap pakai yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pemasok dan dijual kepada pengguna. Piranti lunak aplikasi khusus yaitu aplikasi yang diproduksi oleh pengguna dengan tujuan khusus dan dijual kepada pengguna khusus juga. Contoh dari piranti lunak tersebut yaitu seperti Microsoft maupun aplikasi yang sering kita gunakan. Piranti lunak yang ditulis oleh pengguna adalah aplikasi yang dibuat sendiri oleh pengguna.
Kemudian koneksi publik, koneksi jaringan internet yang menggunakan kabel telepon sebagai penyalur data lewat kabel telepon maupun lewat modem. Koneksi saluran pribadi, yaitu koneksi yang menggunakan sirkuit dan selalu terbuka untuk lalu lintas komunikasi data. Jaringan pribadi maya, yaitu jaringan yang dibuat khusus dalam komunikasi internet tanpa adanya terminal atau link yang mengganggu. Nah, ini merupakan tabel dari komunikasi jaringan. Lapisan 7 yaitu ada lapisan aplikasi. Tujuannya melaksanakan komunikasi aplikasi ke aplikasi. Setelah itu lapisan presentasi. Tujuannya mengelola konversi penyajian data. Setelah itu lapisan sesi, membuat dan memelihara saluran komunikasi sampai dengan laporan fisik, yaitu yang bertujuan untuk menyimpan dan mengambil data dari media jaringan. Setelah itu protokol untuk komunikasi komputer. Sistem Network Architecture atau SNA membutuhkan satu komputer induk utama yang mengumpulkan komputer-komputer lain yang terhubung oleh suatu jaringan, suatu urut-urutan hampir sama dengan menunggu giliran. Protokol untuk komunikasi komputer dapat dilihat seperti gambar di atas. Token ring hampir sama dengan SNA, yang membedakannya hanya pada saat mendistribusikan data tak hanya satu komputer yang dapat mengendalikan arus data tersebut, tetapi komputer lainnya pun dapat mengendalikannya. Protokol untuk komunikasi komputer. Ethernet adalah suatu protokol terbuka bagi komunikasi peer-to-peer. Ethernet bekerja dari jalur transmisi tunggal, tidak ada token yang diedarkan untuk menentukan komputer mana yang akan mengendalikan media komunikasi. Paket adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan digabungkan dengan alamat komputer yang dituju komputer pengirim dan informasi kendali lainnya. Jika data yang akan dikirimkan sebesar 20, maka data tersebut akan dipecah menjadi 4 bagian yang sama besar. Masing-masing data inilah yang disebut paket data. Alamat jaringan internet adalah 4 bagian kumpulan angka yang masing-masing antara 0 hingga 255 yang dipisahkan oleh titik. Alamat tersebut akan menunjukkan jaringan host, subjaringan, dan komputer yang sedang dituju. Nah, kemudian jenis-jenis jaringan. Jaringan area lokal atau local area connection, sering disebut juga dengan LAN, adalah sekelompok komputer dan alat-alat lainnya seperti printer yang terkoneksi oleh suatu media yang sama. Selanjutnya ada internet. Internet atau intranet menggunakan protokol jaringan yang sama dengan internet, namun membatasi akses sumber daya komputer hanya pada sekelompok orang terpilih di dalam perusahaan. Extranet. Ketika internet diperluas untuk mencakup pengguna-pengguna di luar perusahaan, maka disebut extranet. Nah, begitulah penjelasan mengenai sumber daya komputasi dan komunikasi. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.